Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Elektorial Podcast. Pada kesempatan kali ini kita KPU Kota Blitar tampil beda kembali karena pada kesempatan kali ini saya pakai baju yang milenial ya, karena kita kedatangan tamu yang cukup juga milenial ya, karena memang posisinya masih anak-anak muda yang pada prinsipnya mereka bisa mengelaborasikan karya-karya mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sobat elektorial ya, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, tahu profil-profil mereka yang akan kami kenalkan nanti, teman-teman akan kaget. Mereka masih usia belia, masih usia muda, energik, tapi pada satu posisi mereka sudah menduduki jabatan yang sangat penting. Nah, itu yang luar biasa. Namun sebelum itu, saya Rangga Wisma Aditya akan memandu Elektorial Podcast pada hari ini. Dalam kurun waktu nanti sekitar 30 menit ya, kita akan berbincang ke depan tentang tema yang kemudian sudah kami persiapkan, yaitu millennials dan pemilu. Nah, bagaimana kemudian millennials menyikapi pemilu ini? Nah, sebelumnya juga kami dari KPU Kota Blitar ingin mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa KPU Kota Blitar juga sudah menerbitkan 3 buku. Yang pertama buku berkaitan dengan 2 dekade Kota Blitar memilih. Yang kedua adalah buku tentang heroisme pejuang demokrasi, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan tinta demokrasi dari Blitar untuk Indonesia. Nah, bagaimana kemudian mengakses buku tersebut? Teman-teman nanti tentunya bisa menghubungi kami di KPU Kota Blitar, datang langsung ke Jalan Pemuda Supono nomor 72 Kota Blitar. Oke, baiklah sobat elektorial dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, ini kita datangkan tamu ya, dua orang tamu yang cukup luar biasa pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Mas Ahmad Wahyu. Nah, beliau ini adalah Presiden BEM, Presiden BEM Universitas Islam Blitar. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kemudian masih muda jabatannya presiden. Wah. Presiden tapi di kalangan mahasiswa, Mas. Mahasiswa ya? Iya. Oh ya, gitu ya. Selamat datang di Elektorial Podcast. Iya, Mas. Ya. Dan di tengah kita sudah ada gadis imut ya, yang juga amit-amit. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau menilai lebih lanjut lagi, beliau di tahun 2020 kemarin merupakan bagian dari kita di KPU menjadi duta pemilih. Betul sekali. Ya, di pemilihan wali kota dan wakil wali kota Blitar, dan alhamdulillah hari ini beliau diamanai sebagai Putri Pendidikan Jawa Timur. Alhamdulillah sekali. Selamat datang Elsa Salviana di Elektorial. Terima kasih. Satu lagi loh Pak Rangga, kemarin di 2020 saya juga bergabung di Relawan Demokrasi. Oh iya, betul. Iya. Sudah sangat akrab ini dengan Pak Rangga ini ya. Gitu ya. Saking akrabnya lebih mirip seperti akrab Saudi. Selain itu saya juga kemarin juga ikut bergabung di PPS Bidang juga. Oh iya, betul. Jadi Mas Wahyu ini selain juga Presbem, dia masih juga mau kesempatkan dirinya untuk berpartisipasi sebagai bagian dari PPS ya, atau PPS Kelurahan Gedok di Kelurahan Gedok Kota Blitar. Iya, Mas. Luar biasa sekali. Oke, baiklah sobat elektorial dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Mas Wahyu dulu aja ya. Iya. Aku rokok grogi loh. Imam kan di depan ya. Oh iya. Ini Wahyu bukan Imam. Imam. Ya Bapak bisa jadi imam ya? Bisa sekali, sangat bisa. Nah, Mas Wahyu, pandangan milenial, mewakili kelompok milenial tentang pemilu, terutama kontestasi politik. Apa sih politik itu menurut Mas Wahyu, dan bagaimana sih kemudian milenial memandang pemilu ini sebagai bagian dari kehidupan kaum milenial? Bisa dijelaskan gitu ya, sambil mungkin ngobrol apa terserah Mas. Sewante. Nah, mungkin ada beberapa hal yang memang saya sebut ke politik ya, Mas. Kan seperti halnya buat mahasiswa yang sekarang, ini kan rata-rata kalau kita melihat kaum milenial itu kan juga mahasiswa. Nah, ini pandangannya adalah bahwasanya
politik ini adalah hal-hal yang negatif loh menurut pemikirannya kalau mahasiswa sekarang. Nah itu dalam artian masih banyaknya hoax-hoax itu yang membuat politik ini menjadi hal-hal yang negatif. Padahal untuk saat ini kita bisa melihat bahwasanya ini tergantung dari pribadi setiap milenialnya masing-masing. Nah ini ketika milenial ini memang benar-benar tahu terkait tentang politik, ini bisa memikirkan bahwasanya memang sebenarnya kalau berpolitik atau berpemilu ini adalah kita menentukan siapa pemimpin yang akan memimpin wilayah tersebut. Nah mungkin seperti itulah Mas terkait pandangan politiknya. Nanti ya, jadi semacam ketika kita melihat anak muda sekarang memiliki kecenderungan ketika politik itu memiliki nilai negatif, maka mereka memiliki kecenderungan untuk apatis. Iya, dalam ruang-ruang cenderungannya lebih ke apatisnya. Lebih ke apatis ya. Iya. Itu. Sepakat nggak Mbak Elsa terhadap pandangan kaum milenial hari ini? Lumayan sih Pak. Jadi tidak memungkiri ya, kita hidup di negara politik yang mempunyai politiknya sudah dari dulu gitu. Terus sebagai generasi milenial ya kita harus mendukung juga gitu loh. Entah apapun yang terjadi dalam dunia politik, negatif atau positifnya ya kita ambil aja positifnya. Negatifnya sebagai generasi milenial tentunya kita harus bisa sharing sebelum sharing gitu lah. Setuju sih. Nah kalau kemudian ke Mbak Elsa ini, kenapa sih anak-anak muda itu memiliki kecenderungan untuk tidak mau terlibat ke dalam dunia politik? Utamanya kalau kita membicarakan politik itu pasti membicarakan pemilu atau pemilihan. Iya. Nah, kenapa sih, apa yang membuat mereka enggan? Kalau menurut survei dari teman-teman saya ini Pak, ketika kayak saya itu berkecimpung di politik ya tahun kemarin, terus mereka itu pasti bilang, kenapa sih kamu kok mau gitu? Kamu kok mau pusing, kok mau kenapa, kok mau berkubu atau gimana loh? Ya nggak gitu juga konsepnya. Di sini kita harus mempunyai pilihan gitu loh menurut saya. Di sini kita harus mempunyai pendirian. Mana yang mungkin kita anggap baik, mana yang mungkin kita anggap positif, ya itu yang harus kita pilih gitu loh. Jadi mungkin kenapa banyak generasi milenial yang nggak mau bergabung di politik karena mereka nggak mau pusing dan mereka itu kayak lebih mementingkan, mereka beranggapan bahwa politik itu berkubu seperti itu. Jadi mereka nggak mau seperti itu. Nah itu sih Pak. Sepakat ya Mas Wahyu bahwa politik itu kubu-kubuan gitu yang membuat kaum milenial sih sebenarnya enggan untuk terlibat dalam konteks politik atau pemilu ya dalam hal ini. Kalau terkait kubu-kubuan itu Mas ya, itu kalau dari diri Sandi sendiri ini memang kurang sepakat lah. Bahasanya kan memang dari pemilu ini kan sebenarnya kalau kita di sini menempatkan diri sebagai panitia kan memang kita harus independen di sini. Kita bisa menempatkan diri di posisi yang A atau di posisi yang B. Nah, kita harus bisa menempatkan ke posisi yang seperti itu. Kalau kubu-kubuannya saya memang tidak sepakat terkait itu. Nah, jadi memang kadang-kadang ada yang berpandangan bahwa mereka mungkin belum tahu yang tadi disampaikan oleh Mbak Elsa berkaitan dengan yang keserang hoax dan lain sebagainya, gitu ya. Tadi saya membicarakan ini loh ya Pak, politiknya bukan KPU atau pemilihannya. Iya. Kita bicara politik umum kita sebelum masuk ke dalam situ, ke dalam pemilu ya tentunya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang dunia politik, tadi sudah dijelaskan ada memang teman-teman milenial yang banyak mungkin enggan terlibat dalam isu-isu politik. Nah, bagaimana dengan pemilu hari ini? Bagaimana kemudian kita melihat partisipasi teman-teman milenial? Kalau Mas Wahyu sendiri, banyak nggak anak-anak milenial yang tertarik untuk datang ke TPS misalkan berpartisipasi, atau mungkin mereka juga justru berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu atau juga berpartisipasi sebagai volunteer atau relawan dan lain sebagainya? Nah, jadi mungkin kalau terkait itu Mas ya, kalau dari saya sendiri mungkin ini ada tiga jenis lah. Mungkin yang pertama adalah mereka yang memang benar-benar tahu mengenai pemilu ini. Nah, ini adalah orang-orang yang kalau mereka memang benar-benar tahu, jadi mereka adalah kalau dalam berpartisipasi dalam pemilu ini mereka akan aktif, entah itu di wilayahnya sendiri, memberikan sosialisasi kepada teman-temannya sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Nah, yang kedua adalah terkait kaum milenial yang apatis. Nah, ini kan biasanya kalau kaum milenial yang apatis ini lebih cenderung ke kaum pemilih baru. Nah, pemilih baru ini adalah pemilih yang
kemungkinan besar ini memang belum tahu terkait kepemiluan. Nah ini memang harus didampingi dulu kemungkinan terkait ini, sehingga kedepannya nanti mereka tidak menjadi pemilih-pemilih yang ibaratnya gimana ya, terkena hoax lah. Atau memang mereka lebih memilih wes mending golput aja, kan biasanya seperti itu mas. Nggak datang ke TPS. Iya, nggak datang ke TPS karena memang mereka ada pemilih baru yang masih berproses dan masih belum tahu terkait ini. Nah selain itu kan biasanya untuk pemilih apatis ini mereka cenderung mau datang ke TPS, mau ikut berpartisipasi ke TPS, tetapi mereka itu tidak tahu bahwasanya kita nyoblos itu untuk apa. Kan kita nyoblos itu sebenarnya untuk memilih pemimpin yang benar-benar bisa untuk mengayomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut kan ya. Nah mungkin untuk saat ini biasanya untuk pemilih yang apatis ini biasanya mereka hanya untuk datang ke TPS hanya untuk nyelup tinta biasanya. Oh gitu ya? Nyelup tinta terus foto. Fotonya biasanya tahu kadang-kadang siapa yang dipilih. Iya, tapi tahu partisipasi. Ya biasanya seperti itu. Nah yang terakhir mungkin memang ini pemilih yang memang benar-benar bodo amat atau ya lebih seperti apatisasi, tetapi memang ini biasanya lebih ke faktor ekonominya. Biasanya memang kenapa loh Kak ADW harus datang ke TPS memilih, mending kerja aja. Nah biasanya pemilih pragmatis ya, bisa dikatakan itu ya? Iya, biasanya kan ada juga yang mau datang ke TPS tapi harus ada uangnya, masih banyak seperti itu. Repot juga. Iya, pandangannya mungkin seperti itu aja. Padahal pemuda itu, ya sobat elektoral, itu adalah orang yang paling memiliki harga diri. Iya. Kalau kemudian satu kali datang ke TPS dihargai misalkan 100.000 atau mungkin 200.000 ya. Kalau nggak salah Mbak Elsa kemarin juga bikin video itu ya. Itu per harinya mereka harganya itu bisa 200 perak. Oh nggak sampai. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Sudah saya hitung dengan rumus matematika ya ternyata ya. Wah, satu bulannya hanya dapat itu 1.200 Pak. Satu bulan itu ya? Satu bulan. Kalau dia mau menerima saat itu 100.000. Iya. Itu buat beli cabai aja nggak cukup ya, ibu-ibu setuju nih mas. Apalagi make up. Skincare nggak cukup. Mau bikin glowing nggak cukup, nggak bisa jadi glowing. Ya jadi glow up ya Pak. Kalau Mbak Elsa sendiri memandang millennials dan pemilu itu seperti apa? Apakah kemudian banyak kemarin mungkin pengalaman-pengalaman ketika menjadi duta atau kemudian juga menjadi relawan demokrasi, melihat millennials itu di dalam ketertarikannya dalam dunia pemilu atau pemilihan seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan juga dari Mas Wahyu bahwa ada 4 golongan ya atau 3? Tiga ada golongan. 3 golongan ya. Nah, terus dari sudut pandang saya sendiri di Kota Blitar sendiri, menurut saya milenialnya sudah cukup mengerti bahwa pemilu dan politik itu penting bagi kehidupan mereka karena untuk masa depan mereka sendiri, untuk kemana sih arahnya pemerintahan kita mau dibawa itu kan mereka sendiri yang menentukan. Dan saya rasa untuk partisipan dari Kota Blitar sendiri yang sudah cukup baik pada pemilu kemarin itu sudah salah satu bukti nyata bahwa generasi milenial itu tahu bahwa mereka itu mempunyai hak suara yang harus disalurkan pada saat pemilu seperti itu. Jadi menurut saya dari KPU berhasil membuat generasi milenial membuka matanya untuk ikut dalam pemilihan seperti itu. Iya, dari KPU juga lumayan banyak mas ya partisipasinya. Jadi kalau kita menurut data partisipasi sobat elektoral mungkin juga sebagai bagian dari informasi bahwa partisipasi kita itu ada 78,8%. Yes. Ya, 78,8%. Jadi kalau Jawa Timur itu peringkat berapa? Peringkat nomor 2. Nomor 2. Nah, jadi nomor satunya Gresik ada 80%, lalu kemudian kita 78,8% ada lagi di Mojokerto. Mojokerto itu 7,9% insya Allah kalau nggak salah kemarin di Kabupaten Mojokerto. Jadi alhamdulillahnya juga kita memenuhi target nasional saat itu 77,5%. Nah, dan alhamdulillah saya melihat banyak anak muda. Nah, tapi bicara tentang partisipasi sebenarnya prosesnya bukan hanya persoalan partisipasi dalam hal memilih, dalam hal sebagai volunteer, mungkin dari relawan, dari KPD, lalu kemudian dari penyelenggara. Nah, kalau menurut Mas Wahyu ini ya,
berkaitan dengan pandangan milenial, berkaitan dengan hal-hal di luar proses pemilu, ya, di luar proses pemilu. Mungkin kaitannya dengan isu-isu yang berkaitan dengan hoax, isu-isu yang berkaitan dengan money politics, isu-isu yang berkaitan dengan politisasi SARA dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian seharusnya milenial memandang persoalan itu? Mungkin bisa digambarkan atau mungkin punya solusi terhadap orang-orang itu, anak-anak milenial. Nah mungkin terkait itu ya Mas ya, mungkin ini sudah didukung dari program juga Mas Rangga sebenarnya. Gitu ya? Iya, program-program terkait sekolah demokrasi dan lain-lain. Ya. Jadi sobat elektorial, asli kegiatan ini nggak dibayar, ya. Kegiatan ini nggak dibayar. Jadi monggo ini nggak apa bayaran, soalnya kopi. Jadi ya. Lanjut gimana? Tapi sepertinya Mas, program-program yang dilakukan oleh KPU untuk saat ini termasuk sekolah demokrasi, terus yang kemarin apa lagi Mas ya? KPD termasuk itu kan memang itu menjadi tempat pembelajaran sendiri buat kaum milenial. Nah, maka setelah itu kan memang setelah mengikuti itu mereka menjadi tahu terkait pemilihan umum itu seperti apa dan lain-lain, sehingga partisipasi yang ada di masyarakat berkat teman-teman yang mengikuti hal tersebut kan jadinya bisa secara tidak langsung bisa mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, menjadikan pemilihan atau partisipasi di dalam pemilu ini meningkat. Nah, yang artinya kemudian lebih melihat dari sisi pemuda ini berfaedah. Iya, berfaedah. Melakukan kegiatan yang unfaedah, gitu ya. Nah itu berkat sekolah demokrasi pastinya. Terima kasih. Jadi sekolah demokrasi ini juga sebagai bagian dari proses pendidikan memilih. Jadi kalau kita mendorong partisipasi masyarakat itu tidak hanya sekedar pada konteks kuantitas sebenarnya, tapi juga pada konteks kualitasnya. Betul. Jadi orang memilih harus berdasar visi misi. Nah, saya ke Mbak Elsa ini. Kalau milenial sendiri ya berkaitan dengan pandangan-pandangan tadi, mungkin ada nggak sih solusi atau mungkin cerita di lapangan ketika menemukan orang-orang yang pragmatis, misalkan mau milih kok kayak omong-omongnya atau gimana? Nah, saya mungkin juga mengalami ya di lapangan gitu ya. Gimana ya? Mungkin pernah gitu. Banyak sekali itu cerita waktu saya menjadi relawan demokrasi dulu. Jadi dulu pernah, kalau relawan demokrasi itu memang terjun langsung ke lapangan untuk sosialisasi kepada masyarakat bagaimana tata cara pemilihan, seperti itu. Ada sebuah pertanyaan yang membuat saya itu sampai, kenapa ditanyakan ya, kayak bertanya-tanya gitu justru. Ada pertanyaan gini, saya masih ingat banget wajah ibu-ibunya, dari ibu-ibu ini datangnya. Mbak, kalau misalkan saya nanti datang ke TPS, terus saya ini masih nyuci baju, terus gara-gara saya datang ke TPS, cucian saya ini jadi nggak kering. Itu kayak pertanyaan yang absurd banget gitu ya Pak ya. Terus saya jawab, Bu, di TPS itu jamnya tidak harus jam 8 tepat gitu Ibu datang, enggak. Kita ada jamnya Bu, jadi Ibu selesai nyuci dulu baru datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya, karena satu suara Ibu menentukan 5 tahun ke depan bagaimana pemerintahan ini dijalankan. Masih tanya lagi Pak, tanya lagi. Nanti saya dapat apa Mbak? Padahal sudah jelas saya bilang kalau itu akan membawa pemerintahan kita kan 5 tahun ini. Saya cuma jawab ini, iya Ibu, semoga Ibu mendapatkan berkah ya dari apa yang sudah Ibu pilih. Itu adalah jawaban ketika saya sudah nahan sabar teman-teman. Seperti itu cerita-cerita yang membuat saya apa ya Pak ya, kayak pertanyaan yang sedikit gak logis, tapi kalau nggak dijawab ya nggak sopan gitu kan. Iya, jadi kenapa tanya ibu-ibu tanyanya ke anak muda? Tanyanya kenapa harus cucian gitu loh, maksud saya itu. Kenapa nggak tanya calonnya nanti siapa aja Mbak, terus nanti habis itu nanti pengumumannya tanggal berapa, kan maksudnya lebih apa ya Pak, ini cucian loh. Iya, berarti apa ya, kalau kaum milenial kalau di Kota Blitar ini berarti sudah lebih melek ya sebenarnya dalam hal-hal yang berbau pemilu. Masih ada cerita lagi Pak. Gitu, gimana? Iya, tadi dari ibu-ibu yang mungkin sedikit absurd ya Pak ya. Ini dari anak-anak dari paguyuban motor di Blitar Raya. Mereka semua itu ternyata selalu menjadi langganannya relawan demokrasi untuk bersosialisasi dari tahun ke tahun.
komunitas sepeda motor di wilayah Blitar Raya ini sangat apa ya Pak, tingkat partisipasi mereka itu cukup tinggi dan mereka itu masih muda-muda dan anak motor loh Pak. Bayangin kalau kita bayangin mereka kan malam minggu asik ya kopdar gitu, ini mereka tuh mau bantu kita buat meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan, dan itu adalah salah satu yang menurut saya generasi milenial yang perlu dicontoh gitu loh. Mereka tahu apa yang terbaik buat mereka dan untuk masa depan mereka sendiri. Luar biasa sekali, saya sampai merinding dan sepanik ini. Cowok-cowok padahal Pak, cowok-cowok. Atau mungkin karena Elsa yang turun ke sana ya? Enggak juga sih Pak, enggak juga. Ya? Tapi kayak seperti itu Mas. Ya. Kalau yang turun Wahyu mungkin Yang ke ibu-ibu kayak Pak. disyukurin ya berarti ya. Nah, dari Mas Wahyu mungkin juga ada satu cerita menarik ketika pada waktu itu juga walaupun ini posisinya presiden ya. Iya. Melihat teman-teman muda yang ada di daerah atau di lapangan, ada sesuatu enggak yang kemudian ketika sharing pengalaman gitu kepada anak-anak itu, terus anak-anak muda itu reject atau mungkin justru mereka nggak kita bayangkan responnya itu malah justru wah aneh. Kayak cuci baju tadi ya Pak ya, responnya tidak dibayangkan. Betul, atau mungkin responnya justru feedbacknya malah lebih menarik lagi. Wah Mas, terima kasih, saya sudah dikasih informasi, saya akan mendistribusikan atau apa. Mungkin punya sharing pengalaman kayak gini. Nah mungkin ada Mas itu di kebetulan itu dari teman-teman saya yang ada di wilayah saya. Nah itu kan tanya sebenarnya kepada saya, kenapa toh sibuk terus di kelurahan atau ikut-ikut kegiatan dari KPU. Nah itu kan sebelum bertanya itu memang teman-teman itu malah berpikir seperti ini, lah pemilu mungkin itu adalah ajang untuk kepentingannya yang daftar. Nah itu seperti calon, itu, kepentingan calon. Nah mungkin setelah saya berkomunikasi dengan mereka bahwasanya sebenarnya pemilu ini adalah untuk kedepannya adalah memilih pemimpin ini dengan gagasan-gagasan yang memang ini visi misi daripada calon tersebut. Kita sebagai kaum muda, kaum milenial ini sebenarnya kita bisa memberikan saran sebenarnya itu kepada para calon tersebut untuk kedepannya ketika mereka terpilih nanti seperti apa yang akan digagas oleh calon-calon tersebut, seperti program kerja lah mudanya. Nah itu malah teman-teman dengan kita sharing seperti itu mereka yang sebelumnya memang malas untuk datang ke TPS itu malah senang dan mereka malah bisa memberikan sesuatu gagasan kepada calon-calon tersebut melalui kampanye-kampanye yang ada di wilayah. Walaupun itu di masa pandemi. Iya, meskipun seperti itu tetap bisa. Iya, tetap bisa. Jadi sobat milenial dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, ini kisah yang luar biasa sekali yang mungkin juga teman-teman sobat elektoral itu juga pernah alami juga di lapangan. Tapi mungkin tidak spesifik sampai ketemu sama ibu-ibu yang cuci baju. Iya. Terus tanya mau dapat apa. Iya. Gitu ya. Nah, saya Mas Wahyu dulu. Iya. Nah, sebentar lagi ini kan pemilu 2024. Nah, ini mumpung Mas Wahyu ini masih jadi presiden BEM ya. Nah, nanti kan kemudian nggak tahu di 2024 kan pastinya udah lulus. Kalau udah lulus jadi maba nanti. Mahasiswa basi. Kelamaan. Iya. Bagaimana kemudian melihat prospek di pemilu 2024 ketika melihat situasi kondisi seperti ini di tengah pandemi, banyak mungkin sanak saudara kerabat kita sedang berduka dan lain sebagainya, sampai kita juga belum tahu nih pandemi mau berakhir kapan. Yeah. Nah, bagaimana peluang atau potensi ketika kita menakar peluang anak-anak muda untuk terlibat di dalam proses pemilu 2024. Terlebih lagi kan di 2024 itu ada juga pemilihan. Iya. Jadi nanti Februari itu ada pemilu, lalu kemudian di November itu ada pemilihan. Nah, bagaimana menimbang atau menakar kekuatan anak-anak muda kelompok milenial di potret 2024? Mungkin seperti ini Mas, terkait untuk yang ke tahun 2024 Mas ya. Itu kan nanti untuk tahun 2024 seperti yang diomongkan Mas Nangga tadi, bahwasanya memang ini pandemi ini kita tidak tahu berakhirnya kapan. Karena kan karena pandemi ini kan memang untuk pemilihan ini kan mungkin agak ribet. Betul. Nah mungkin seperti itu yang akan mengganggu partisipasi masyarakat. Nah selain itu kan juga untuk
besok itu kan juga pemilihan serentak. Nah, pemilihan serentak ini kan memang itu terkadang itu dari warga yang ingin nyoblos itu kan terkadang juga memang rasa-rasa mencoblos kan seperti itu Mas, terkait kasarnya. Nah mungkin dari teman-teman dari kaum milenial sendiri ini kan memang sebenarnya ujung tombak bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut itu adalah kaum milenial ini. Jadi ketika kaum milenial ini semangat untuk datang ke TPS, sebenarnya orang-orang yang ada di sekitarnya itu, nah itu juga otomatis akan semangat. Kalau menurut saya seperti itu Mas. Gitu ya. Jadi melihat prospek di 2024 yang harus disasar memang selain juga masyarakat secara umum, lebih kita dorong kepada teman-teman pemilih muda dan pemilih pemula. Iya. Karena ketika pemilih pemula dan pemilih muda ini semangat untuk datang ke TPS, pasti yang tua-tua ikut. Iya, biasanya kan malu tuh Mas. Kaum muda ini lebih semangat datang ke TPS, yang tua orang mesti berpikir, Mas. Nah, ikut ya. Kalau Elsa sendiri, misalkan lah ya, ini pertanyaan beda, bukan mencari pendapat yang sama. Misalkan kita anak muda ini, kalau katanya Mas Wahyu mau ngajak. Saya beneran kok Pak, nggak misalkan. Oh iya. Ya. Saya yang misalkan. Jadi sebagai anak muda kita ngajak, misalkan orang tua ke TPS atau apa, tiba-tiba kita seperti dikagetin dengan sebuah pertanyaan atau pernyataan mungkin yang ngerti apa ilmu politik. Nah, kira-kira kalau dihadapkan pada posisi itu, Mbak Elsa gimana? Pasti saya jawab, ya yang jelas politik itu rumah kita, karena kita tinggal di negara yang punya politik besar, kan. Banyak kita selalu menjalankan pemilu dari setiap tahapnya seperti itu, dan pasti sedikit kurang kita tahu tentang politik. Apalagi di sekolah kita juga diajarkan pelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu ya, ada ya, PKB ya? PPKN dulu ya Pak, zaman saya. Kalau sekarang belum tahu ya, kurang tahu juga. Jadi dari kecil kita diajarkan untuk menjadi warga negara yang baik dengan cara menyalurkan hak suara kita. Nanti kalau pemimpinnya ditentukan jaraknya nasib ya kan. Loh pemimpinnya kuwi aku gak sih milih kuwi, bahasa dikei hak suara kan milih loh, gak boleh milih. Ini gimana ini? Yang kita pertanyakan adalah hal ini, kita udah diberikan sesuatu hak tapi kita tidak menjalankannya gitu. Nah, itu jadi kalau tadi merangkum dari Mas Wahyu dan juga Mbak Elsa, proses pemilihan ya di negara demokrasi kita yang tercinta ini itu kemudian wajib harus kita ikuti, baik itu pemilu maupun pemilihan. Jadi kalau mau anak-anak mudanya saja sudah mau bergerak untuk memberikan suara rakyat untuk proses kedaulatan, karena proses konversi tadi ya dari suara menuju ke proses kedaulatan kan lewatnya suara, lewatnya lewat pemilu. Nah, maka seluruh masyarakat ini kemudian harus terdorong dan bergerak. Nah, berkaitan dengan harapan, Mas Wahyu, apa harapan ke depan untuk proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang serentak mungkin akan dilaksanakan di tahun 2024 ini? Harapannya, ini harapan untuk KPU atau untuk pemilihan? Jadi harapannya itu bisa dua, yang pertama kepada KPU, yang kedua kepada masyarakat umum untuk mungkin bisa, atau kelompok milenial ya, kepada pemuda itu untuk kemudian bisa mengajak mereka untuk berpartisipasi lebih aktif lagi. Karena kalau kita lihat 78,8% artinya masih ada sekitar 22,1% yang tidak datang ke TPS, dan bisa jadi itu adalah teman-teman milenial. Nah ini yang kemudian harus kita dorong atau kita sasar. Gimana harapannya? Nah, harapan saya Mas ya, ini terkait seluruh penyelenggara. Nah ini kan kalau kita berbicara mengenai pemilihan itu kan yang disasar adalah integritasnya. Nah harapannya adalah untuk kedepannya untuk seluruh penyelenggara ini adalah tetap menjaga integritasnya. Kan memang itu yang menjadi dimasukkan ke asas pemilu lah, lu berjudi itu Mas. Iya, lu berjudi. Tepatnya situ. Nah mungkin kalau dari teman-teman sendiri untuk kaum milenial sendiri ini lebih aktif lah ke partisipasinya sebagai pemilih. Nah selain itu kan memang di wilayah-wilayah tertentu itu atau khususnya di Kota Blitar ini kan banyak sekali sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan seperti pemilu. Betul. Itu bisa teman-teman bisa mungkin bisa koordinasi dengan KPU sehingga menimbulkan program-program yang bisa meningkatkan partisipasi
masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Contoh misalkan konser musik digital, suara rakyat gitu ya. Bisa. Kalau masih pandemi, kalau enggak ya nanti kita datengin di alun-alun gitu ya. Seperti yang dulu mas, sebelum pandemi kan sebelum juga pandemi dulu. ya. Ya itu konser Bill Patton kalau nggak salah ya, itu kan kota kita. Nah, kalau Mbak Elsa seperti apa? Memandang ada dua ya. Yang pertama dari KPU-nya sendiri, harapannya seperti apa dari proses penyelenggaraan? Karena KPU nggak sendiri juga ada Bawaslu. Ya. Nah, selain itu juga nanti mungkin bisa disampaikan kepada sobat elektoral, terutama yang kaum milenial sini. Harapannya seperti apa di pemilu 2024? Sebenarnya hampir sama dari Mas Wahyu tadi. Semoga KPU masih menjalankan program-program yang telah berhasil membuat generasi milenial itu menjadi tergerak untuk datang ke TPS. Karena kalau bukan kita, dimulai dari kita dan sekarang kapan lagi juga. Belum tentu, misalkan ya amit-amit, 5 tahun ke depan kita masih hidup dan kita belum menyalurkan hak suara kita kan juga ngeri ya. Kau harus ngomong kematian awalmu Ya enggak, kan maksudnya selama kita mempunyai kesempatan kenapa enggak kita gunakan toh demi kebaikan kita, demi masa depan kita untuk selama masih sehat, betul ya? Ya, apalagi di masa pandemi ini ya. Sehat sangat disyukuri. Kalau untuk KPU seperti itu, jadi menjalankan program-program yang sudah sukses dan ditambah lagi, apalagi ini Pak, khususnya buat generasi milenial yang mungkin kerja atau sekolah di luar kota. Nah, seperti mereka kan ingin menyalurkan hak suaranya, tapi terhalang karena jarak atau seperti apa. Nah, kita berikan akses atau dorongan agar mereka bisa menyalurkan hak suaranya. Mungkin itu Pak, kalau untuk KPU sendiri. Dan untuk teman-teman generasi milenial tentunya dari pihak penyelenggara, entah KPU, Bawaslu, satu lagi apa Pak? Ada DKPP. Oh iya, DKPP itu ya. Sudah, yang pasti mereka sudah berusaha yang terbaik. Kita yang difasilitasi, kita yang diberikan hak, harus pintar dan cermat menggunakan hak itu. Karena kalau bukan kita juga yang memulai, nanti adik-adik kita juga nggak tahu nih, dulu loh mbakku nggak nyoblos, dulu loh masku nggak nyoblos. Wah, ternyata kita ya gurunya yang mengajarkan kejelekan pada mereka. Nah, itu harus kita antisipasi dari sekarang. Nah, jadi Gitu. jangan sampai jumlah pemilih ini turun. Turun, iya, apalagi Kota Blitar udah peringkat kedua ya Pak ya. Iya, betul. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Jangan sampai itu gara-gara kita yang menurunkan itu. Nah, artinya menurunkan semangat itu ke adik-adik Iya, kita. Dek, dulu Mbak pemilihan loh foto pakai cat, Oh, itu kan iya. keren. Nanti adik-adiknya jadi foto. Oke lah, nanti sobat elektoral kita akan fasilitasi teman-teman milenial lebih ke dalam program-program yang lebih kreatif lagi, Betul. yang lebih bisa Amin. menjangkau lagi. Amin. Karena memang kalau kita mengikuti teman-teman milenial sini, memang nggak ada salahnya, ya, karena Luas ya, Pak. sangat luas banget. Ya, contoh yang kemarin belum ada ini adalah lomba game. Ya, Coba coba besok nanti ada, saya diingatkan ya, Oh nanti iya, iya, pasti. kita ada lomba e-sport, misalkan PUBG atau Mobile Legends, tapi kita melibatkan anak-anak muda, nanti yang kemudian menang nanti bisa dapat merchandise dari KPU. Iya. Nah, itu Iya, bisa, sama. gitu ya. Iya. Ingat kan itu saya kemarin belum ada itu yang program-program game itu ya. Langsung saya tulis Pak di notulensi, tenang. Sambil nanti saya diajari ya main PUBG sama Mobile Legends. Iya, mungkin sama Mas Wahyu ya. Oh iya. Soalnya saya nggak main game. Begitu ya? Iya. Mainnya apa mainnya? Saya baca buku, ya pun sok pinter lagi. Keren. Ini terakhir sobat elektoral. Jadi saya pengen tamu kita yang luar biasa kali ini ada Mas Wahyu, ya, Presbem Universitas Islam Blitar, dan juga Mbak Else, ya, finalis Putri Pendidikan Jawa Timur ini memberikan closing statement atau kemudian semangat kepada kaum milenial, terutama nanti dalam proses mengikuti pemilu dan pemilihan serentak di 2024. Seperti sebagaimana kemudian kita ketahui bersama, di bulan Februari akan ada pemilihan presiden di 2024 ya, pemilihan legislatif yang meliputi ada DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kota kabupaten. Nah, nanti di Novembernya itu akan ada pemilihan gubernur atau pemilihan bupati wali kota. Jadi di tahun itu adalah tahun politik yang memang menjadi satu bagian dari sejarah bangsa. Terakhir, closing statement mungkin dari Mbak Else yang terlebih dahulu kali ini, apa yang kemudian bisa disuarakan kepada teman-teman milenial untuk memberikan sesuatu yang lebih baik? Satu kalimat buat teman-teman generasi milenial,
gunakan hak suaramu sebagai penentu masa depanmu. Jadi kalau kalian diberikan hak suara, gunakan dengan baik karena itu adalah masa depan kalian, pemimpin kalian yang akan membawa kalian entah baik buruknya ya itu dari kalian sendiri. Jadi gunakan suaramu untuk masa depanmu. Thank Terima you. kasih. Dengar ya suara saya kan termasuk milenial. Milenial ya. Ya, yang kadaluarsa. 5 tahun yang lalu ya mungkin milenialnya lah. 10 tahun lalu. Oh, luar biasa. Nah, terakhir ini Pak Presben, saya panggil Pak Presben atau Mas Presben lah ini. Mungkin bisa memberikan satu closing statement tersendiri berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di 2024. Nah, mungkin kalau dari saya Mas ya, kalau dari saya ini adalah ajang di mana kalian buat teman-teman milenial pada khususnya ini untuk memilih pemimpin yang pastinya akan mengayomi kalian untuk kedepannya. Nah, mungkin berhubung ini besok itu adalah pemilihan serentak yang dimana yang dipilih itu bukan hanya presiden saja Mas ya, itu dari gubernur, DPR, DPRD. Jadi kalau di bulan Februari itu ada pemilihan presiden dan legislatif ya, meliputi DPR RI sampai kota kabupaten sama DPD. Lalu di bulan November 2024 itu akan ada pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Nah itu kan memang pemilihan banyak seperti itu. Nah itu adalah harapannya ya kalian harus datang ke TPS supaya kedepannya nanti kita tidak tersesat oleh tidak tersesat kepada pemimpin-pemimpin yang dimana pemimpin-pemimpin tersebut tidak bisa membawa aspirasi dari masyarakat dan seterusnya kita jangan sampai golput lah di sini. Iya. Suara kita itu satu suara itu sangat berarti buat memilih pemimpin yang menentukan masa depannya. Iya. agak grogi Mas ini. Soalnya deket Else. Iya, Kenapa saya ya? Nah itu. Saya sebenarnya juga grogi tapi berhubung jaraknya dengan saya. Nah, Oh, jadi orang ketiga maksudnya? Enggak juga. setan dari kalau yang ketiga. Jangan gitu toh. Enggak. Oke, sobat elektoral dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara, khususnya yang di Kota Blitar, berikut tadi adalah bincang-bincang santai ya, di Elektoral Podcast, di mana suara kaum milenial yang kemudian juga menginspirasi kita untuk bisa lebih baik tentunya di dalam proses tahapan pemilu pemilihan, di mana dalam proses itu kita memilih pemimpin yang akan mensejahterakan masyarakat. Ya, Nah, betul. di mana proses kedaulatan itu juga dilakukan dalam proses pemilu dan pemilihan itu. Nah, dari proses itu tadi, teman-teman, kami juga berharap memiliki harapan sebagai penyelenggara tahapan pemilu maupun pemilihan untuk teman-teman semua berpartisipasi dalam setiap kegiatan program kami, terutama nanti yang ada di dalam tahapan maupun di luar tahapan. Kayak sekolah demokrasi misalkan itu ada di luar tahapan. Ya. Nah, itu juga nanti teman-teman bisa berpartisipasi, karena partisipasi tidak hanya datang ke TPS. Betul. Partisipasi juga bisa kita wujudkan dalam keterikutan kita atau keikutsertaan kita di dalam seluruh kegiatan Dan menyukseskan ya Pak. pemilu dan pemilihan. Oke, terima kasih Sobat Elektoral dimanapun Anda berada. Terima kasih Mas Wahyu, Presben Munisba, dan terima kasih Sama-sama. Mbak Esther Salviana dan Kembali kasih. ya, Putri Pendidikan Jawa Timur. Luar biasa sekali. Sampai jumpa minggu depan di channel yang sama di Elektoral Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.